Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Tidak mengurangi rasa hormat sebagai dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Agus Miswanto, SAG, MA. Di sini kami akan membahas makalah tentang pembatal akidah. Alangkah baiknya kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Ivan Cahyostiono dengan NPM 20.0201.0021 dan ditemani Mbak Mutiara Dewi Ananda dengan NPM 20.0201.0022. Kami adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Magelang dari Fakultas Hukum Paralel. Sebelum kami melakukan pembahasan pembatalan akidah, alangkah baiknya kita harus mengerti apa itu akidah yang mungkin belum tahu apa itu akidah. Akidah adalah berasal dari bahasa Arab yakni aqoda, akar katanya adalah aqidah yaqidu, aqodan wa aqidah, yang mengandung arti mengikat, berjanji, membenarkan, kemestian, dan kepastian. Akidah dalam Islam dimaknai sebagai bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir serta kepada qada dan qadar. Akidah tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i, sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang Allah, tentang apa wajib baginya, dan apa yang harus disucikan darinya, melainkan Allah itu sendiri. Dan tidak ada seorang pun sesudah Allah yang mengetahui kecuali Rasulullah. Oleh karena itu, para ahli agama mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah Islam mengikat seorang Muslim dengan segala aturan hukum yang datang dari Islam. Seorang Muslim meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam. Seluruh hidupnya didasarkan pada ajaran Islam, namun ada beberapa hal yang merusak akidah seorang. Untuk itu penting kiranya mengenali dan memahami hal-hal yang dapat merusak akidah Islam sebagai modal mewaspadai bagi yang mengoncangkan akidah Islam kita. Di sini saya akan menjelaskan apa saja itu hal-hal pembatal akidah Islam. Yang pertama adalah kufur dan kafir. Kufur berarti menutupi atau menyembunyikan sesuatu kebaikan yang telah diterima dan atau tidak berterima kasih atas kebaikan yang diterima. Orangnya disebut kafir, sedangkan dari segi istilah, kufur berarti sikap atau perbuatan yang menolak, menentang, mendustakan, dan mengingkari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Sikap atau perbuatannya termasuk dalam kategori kufur antara lainnya mengingkari nikmat dan karunia Tuhan dan tidak berterima kasih kepadanya. Di sini tertulis dalam surat An-Nahl ayat 55 dan surat Ar-Rum ayat 34. Contoh yang kedua, lari dari tanggung jawab atau berlepas diri dari suatu perbuatan. Ini contoh dari surat Ibrahim ayat 22. Membangkang atau menolak terhadap hukum-hukum Tuhan, ditulis dalam surat Al-Maidah ayat 44. Meninggalkan amal salih yang diperintahkan Tuhan, dalam surat Ar-Rum ayat 44. Inilah contoh sedikit dari kufur dan kafir. Kufur dan kafir dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu kafir ingkar adalah mengingkari adanya Tuhan, Rasul-Nya, ajaran-ajarannya yang dibawanya. Contohnya, orang penganut ateis, mereka hanya percaya pada hal-hal yang bersifat materialisme saja. Yang kedua, kafir juhud adalah kafir yang membenarkan dengan hatinya adanya Tuhan, asal Rasul-Nya, serta ajaran yang dibawanya, tetapi tidak mengikrarkan kebenaran tersebut secara lahir, seperti kafir iblis dan orang Yahudi. Yang kedua, kafir inat. Tiga, adalah orang yang mengenal Tuhan dengan hati dan mengakuinya dengan lisan, tetapi enggan untuk memeluk agamanya. Mereka termasuk golongan ini, salah satu adalah Abu Thalib, kafir kitabi.
Yang kelima, kafir nifak adalah kafir secara lahiriah, nampak beriman tetapi batinnya mengingkari Tuhan. Mereka mengikrarkan dengan lisan, tapi ikrar terselip tidak selaras dengan keadaan hatinya. Mereka adalah orang munafik, orang kafir yang memakai pakaian mukmin. Watak dasar mereka ingkar janji, dusta, dan berkhianat. Selanjutnya, kafir harbi, yaitu kafir yang menjadi musuh Allah, musuh Rasulullah, dan musuh kaum muslimin. Kafir ini selalu benci Islam dan senantiasa menumpahkan darah kaum muslimin. Mereka tidak berhenti-henti memerangi umat Islam, menyiksa, membunuh, dan membantai. Untuk selanjutnya akan diterangkan dengan Mbak Mutiara. Monggo Mbak Mutiara, dilanjut. Yang selanjutnya adalah kafir kitabi. Kafir kitabi yaitu orang yang mengimani beberapa kepercayaan pokok yang dianut Islam, tetapi kepercayaan mereka tidak utuh. Kafir hikmah. Orang yang tidak mensyukuri nikmat yang diperoleh dari Tuhan dan menggunakan segala kenikmatan itu. Yang selanjutnya adalah kafir syirik. Percaya akan adanya Allah dan Rasul, tetapi ia menyekutukannya dengan sesuatu yang dianggap bisa memberikan pengaruh terhadap dirinya. Dan yang terakhir adalah kafir ridho. Kembalinya seorang muslim menjadi kafir dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari orang lain, baik itu melalui keyakinan, perkataan, maupun perbuatannya. Hal-hal yang membatalkan akidah yang kedua adalah syirik. Syirik berasal dari kata syirik yang berarti sekutu atau persekutuan. Syirik artinya mempersekutukan Tuhan lain dengan Allah, baik persekutuan mengenai zatnya, sifatnya, ataupun ketaatan yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah. Bentuk-bentuk syirik antara lain menyembah sesuatu selain Allah, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Sebagian manusia mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan. Orang yang mengikuti hawa nafsu secara membabi buta. Yang ketiga adalah ridho dan murtad. Seseorang yang secara sadar atau tanpa paksaan keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, atau perbuatan yang menyebabkannya menjadi kafir, pindah kepada agama lain, atau tidak beragama sama sekali. Ada beberapa konsekuensi yang diterima oleh kaum ridho dan murtad, yaitu seluruh amal soleh yang pernah dilakukannya sebelum murtad terhapus, bahkan diancam oleh Allah dengan siksa yang amat berat. Yang kedua, perkawinannya yang dilakukan sebelum murtad menjadi fasakh atau batal demi hukum, tanpa melalui proses perceraian atau talak. Yang ketiga, tidak bisa mendapatkan hak waris dari kerabatnya yang muslim, meskipun menurut sebagian ulama, orang muslim masih boleh berhak menerima warisan dari kerabatnya yang murtad. Hal yang membatalkan akidah yang keempat adalah bid'ah. Bid'ah secara istilah adalah mengada-ngadakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa macam bid'ah, yaitu bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, baik dengan cara mengurangi atau menambah-nambah aturan yang sudah ada. Yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah, maupun adat. Perbuatan yang diadakan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat Islam, sehingga mengerjakannya sama dengan mengerjakan agama itu sendiri. Dalam konteks ibadah, bid'ah dibagi menjadi dua macam, yaitu bid'ah qauliyah i'tiqadiyah atau perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidah, serta semua firqah-firqah
yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Yang kedua, bid'ah fil ibadah atau bid'ah dalam ibadah, seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Yang kelima adalah nifaq atau munafik. Nifaq atau munafik adalah perbuatan ketika seseorang hanya menampakkan sisi baiknya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 ciri orang munafik, yaitu ketika ia berbicara ia dusta, ketika ia berjanji ia ingkar, dan ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Mas Ivan. Siap untuk melanjutkan pembahasan akidah yang selanjutnya adalah khurafat. Khurafat berarti tahayul, dongeng, atau legenda. Khurafat ialah semua cerita fiksi atau khayalan, ajaran-ajaran, hukum adat istiadat, kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Semua berita atau informasi yang mengandung kesestaan. Kufarat adalah nama orang dari Bani Ujroh atau Bani Juhainah. Dia pernah jadi jin, kemudian kembali ke kampungnya. Setelah itu, dia bercerita banyak tentang berbagai kejadian yang ia lihat, sehingga banyak orang yang terlena-lena. Sampai mereka tidak percaya dan menganggap khurafat berdusta, akhirnya jadi terkenal di tengah masyarakat. Yang selanjutnya adalah tahayul. Tahayul berasal dari bahasa Arab, yaitu al-tahayul yang bermakna raka-rakaan, persangkaan, dan khayalan. Sementara secara istilah, tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara gaib yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan untuk selanjutnya, untuk upaya menjaga akidah Islam di dalam diri kita, kita harus yang pertama, baca Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk dasar untuk mewujudkan keimanan. Rutin membaca Al-Quran, memahami Al-Quran setiap hari juga termasuk dalam menguatkan iman kepada Allah yang sangat wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Yang selanjutnya, istiqomah pada ajaran Islam. Memiliki sikap istiqomah merupakan salah satu cara menguatkan iman kepada Allah. Sikap istiqomah ini akan membuat hidup kita merasa tenang dan tentram. Dan untuk selanjutnya bisa dibahas oleh Mbak Mutiara. Monggo Mbak Mutiara. Yang selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga akidah Islam adalah menjauhi perbuatan maksiat. Maksiat menjadi penyebab kendornya iman seseorang. Godaan melakukan maksiat sangatlah kuat di dunia ini. Karena itu, seorang muslim harus benar-benar menjaga tangan, kaki, mata, telinga, lidah, dan anggota tubuh yang lainnya untuk tidak bergerak melakukan kemaksiatan. Yang selanjutnya, rajin berdoa dan beribadah. Rajin berdoa dan beribadah juga merupakan salah satu cara menguatkan iman kepada Allah. Sebagai seorang muslim, wajib untuk menunaikan ibadah sholat fardu maupun sunnah yang diiringi dengan doa kepada Allah. Dari presentasi kami, dapat disimpulkan bahwa pembatal akidah Islam adalah segala sesuatu yang dilakukan yang dapat merusak ikatan kita kepada Allah. Ada beberapa hal yang dapat merusak atau membatalkan akidah seseorang muslim, antara lain kufur atau kafir, syirik, ridho atau murtad, bid'ah, nifaq atau munafik, hurujat, dan tahayul. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus menghindari hal-hal tersebut dengan cara memperkuat iman kita terhadap Allah, yaitu dengan cara sering membaca Al-Quran, istiqomah kepada ajaran Islam, menjauhi maksiat, dan rajin beribadah. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.